Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sigit Tamami, program studi budidaya perikanan Madya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembesaran dan pembenihan ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang paling populer di Indonesia. Permintaan pasar yang sangat tinggi dan pemeliharaan yang relatif mudah menjadikan lele sebagai primadona usaha budidaya skala kecil hingga menengah. Mari kita kupas tuntas tahapan budidaya ikan lele mulai dari persiapan lahan hingga pasca panen. Tahap pertama yang sangat menentukan keberhasilan adalah menyiapkan wadah budidaya. Lele biasanya dibudidayakan di berbagai jenis wadah, contohnya kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, hingga ember dan drum untuk skala rumahan. Untuk kolam tanah, lakukan pengeringan total di bawah sinar matahari selama 3-7 hari. Perbaiki pematang, bersihkan lumpur hitam berlebihan, dan taburkan kapur dolomit sebanyak 200-300 gram per meter persegi untuk menstabilkan pH serta membasmi hama dan patogen. Untuk kolam terpal dan atau beton, bersihkan seluruh permukaan, desinfeksi dengan larutan PK atau kaporit, lalu bilas hingga bersih. Pastikan seluruh pemasukan atau pembuangan air bersih baik. Pasang pipa overflow untuk mengatur ketinggian air. Untuk kolam terpal, pastikan kerangka kuat dan tidak ada kebocoran. Jika menggunakan sistem bioflok, siapkan aerator atau blower dengan kapasitas yang memadai. Satu hal yang penting, jemur atau sterilkan semua peralatan yang digunakan termasuk seser, ember, dan jaring. Penebaran benih. Pilih benih berkualitas dari pembenih terpercaya, berukuran 5-7 cm untuk pembesaran, dengan ciri gerakan lincah, tubuh mulus tanpa luka, dan responsif terhadap pakan. Lakukan penebaran pada pagi hari atau malam hari saat suhu rendah untuk mengurangi stres. Prosedur aklimatisasi wajib dilakukan. Apungkan wadah benih di permukaan kolam selama 15-30 menit agar suhu air dalam wadah dan kolam setara. Kemudian buka wadah, miringkan perlahan, biarkan benih keluar dengan sendirinya. Setelah penebaran, jangan langsung diberi pakan. Biarkan benih beradaptasi selama 2-4 jam. Berikan larutan vitamin C atau probiotik ke air untuk mengurangi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh pada ikan lele. Pemeliharaan ikan. Fase pemeliharaan adalah inti dari seluruh siklus budidaya. Ada 4 pilar utama yang harus dikelola. 1. Pemberian pakan. Pakan menjadi komponen biaya termahal, sekitar 60-70% dari total produksi. Gunakan pelet apung berkadar protein 26-30% untuk pembesaran dan frekuensi pemberian 3-4 kali sehari pada siang, sore, dan malam hari. Terapkan metode kenyang sampel, yaitu cek nafsu makan setiap kali pembesaran. Jika ikan mulai malas menyabar, segera hentikan. Jangan overfeeding karena mengotori dan memicu penyakit pada ikan. 2. Monitoring kualitas air. Kualitas air harus dipantau rutin setiap hari, seperti pH, suhu, amoniak, dan kekeruhan. Amoniak adalah racun utama bagi lele, berasal dari sisa pakan dan kotoran. Lakukan penyimpanan atau pembuangan kotoran dasar setiap 2-3 hari sekali. Ganti air 20-30% per minggu untuk kolam non-bioflok. Untuk sistem bioflok, kontrol rasio karbon nitrogen dengan menambahkan molase secara berkala. Aerasi harus berjalan 24 jam penuh tanpa henti karena lele sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dalam sistem pada terbar yang tinggi. 3. Hama dan penyakit. Musuh utama lele mencakup penyakit non-infeksi seperti keracunan amoniak dan kekurangan vitamin, serta infeksi akibat bakteri aeromonas, jamur, dan parasit. Pencegahan lebih baik seperti menjaga kebersihan kolam, karantina benih baru, berikan pakan berkualitas, dan tambahkan vitamin C atau imunostimulan secara rutin seminggu sekali. Amati gejala seperti nafsu makan turun, berenang tidak normal, muncul bercak merah atau perut kembung,
Jika terjadi tersebut, pisahkan ikan sakit ke dalam kolam karantina dan obati dengan garam ikan atau obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh ikan tersebut. 4. Pemantauan pertumbuhan. Lakukan sampling setiap 10-15 hari dengan menangkap 10-20 ekor ikan secara acak. Timbang bobotnya dan hitung rata-ratanya. Data ini vital untuk mengevaluasi laju pertumbuhan, menghitung konvergensi pakan atau FCR, memproyeksikan waktu panen, dan menyesuaikan dosis pakan. Pemisahan ukuran juga diperlukan pada minggu ketiga atau keempat untuk mencegah kanibalisme, karena lele bersifat kanibalisme jika ukuran tubuhnya tidak seragam. Dan yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Lele biasanya dipanen pada usia 2,5-3 bulan dengan ukuran konsumsi 8-12 ekor per kilogram, tergantung permintaan pasar. Tanda lele siap panen yaitu ukuran seragam, gerakan melambat, dan nafsu makan mulai menurun. Tahapan panen yaitu pasakan ikan selama 2-24 jam untuk mengosongkan saluran pencernaan agar tidak mencemari air saat pengangkutan dan penurunan kadar amoniak. Lalu lakukan penangkapan menggunakan jaring atau sesar besar, sortir ukuran jika diperlukan, dan timbang total hasil panen untuk menghitung produktivitas dan FCR. Pasca panen adalah penentu nilai jual. Segera cuci ikan dengan air bersih mengalir untuk menghilangkan lendir. Rendam dalam air dingin bersuhu 15-20 derajat dan tambahkan garam 5 gram per liter untuk mengurangi stres. Kemas dalam plastik atau wadah berisi air dan oksigen murni untuk pengiriman wujud. Untuk lele segar mati, gunakan pendingin atau es gel untuk menjaga kesegaran. Distribusikan segera ke pasar, restoran, dan pengepul untuk mempertahankan kualitas ikan lele. Budidaya ikan lele yang sukses adalah gabungan dari persiapan lahan yang benar, pembentukan media air yang optimal, manajemen pakan yang efisien, pengendalian kualitas air yang konsisten, pencegahan penyakit yang proaktif, dan penanganan panen yang tepat. Kuncinya hanya satu, ketelatenan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam upaya budidaya Anda. Terima kasih.